Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, sebelum kita mulai nih konten ini, gue mau menyampaikan rasa prihatin gue terhadap bangsa tercinta kita ini atas yang terjadi belakangan ini bro. Ya, demo terjadi di mana-mana ya. Gue pengen menyampaikan turut berduka cita untuk para korban ya. Pokoknya semua doa gue yang terbaik untuk kalian. Dan semuanya harus tetap semangat ya, tetap taruh harapan besar di bangsa Indonesia tercinta kita ini bro ya. Oke, jadi izinkan gue untuk melanjutkan konten tentang ikan ya bro ya. Hari ini gue mau mindahin Atlantic Tarpon nih ya, dimana sebenarnya tadi gue udah serok di dalam ya. Ini sekarang gue putar kameranya. Ini sekarang lagi mana nih? Aduh kamera. Nah ini sekarang gue lagi aklimatisasi bro ya. Jadi gue agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya buka nih. Nah ini dia bro ya. Jadi ini sekarang 2 ekor Atlantic Tarpon ini ukurannya udah jauh banget dari pertama gue beli nih ya. Jadi ini kan ada yang agak kecil ya, ini yang kecil nih. Nah ini yang agak gede bro ya. Ini gue kasih nama Megalo, yang ini gue kasih nama Atlanta ya, Megalo dan Atlanta. Jadi seingat gue nih, yang gede ini nih, si Megalo ini, gue beli itu sekitar berapa ya, 15 cm bro kalau nggak salah. Yang ini gue beli lebih kecil lagi nih, kalau nggak salah 11 atau 10 cm gitu, dari Warindo Fish ya. Jadi yang gede ini hadiah ulang tahun dari istri gue. Terus si Atlanta ini yang kecil ini malah hadiah ulang tahun dari Warindo Fish bro. Jadi double nih, double hadiah ulang tahun berupa Atlantic Tarpon. Oke, jadi yang awal gue beli 15 cm ini nih si Megalo ya, dari 15 cm ke ukuran segini nih bro. Ini gue nggak bisa bilang 30 kayaknya, karena gue nggak bawa penggaris sekarang. Tapi ini 25 up udah lebih nih ya, 25 up maksud gue. Jadi asumsi gue grow Atlantic Tarpon ini nih bro ya, itu naik sekitar 10 cm dalam 3 bulan. Wah mantap ya, cepet banget sih, nggak kayak kaum lele-lelean. Tapi ini tergolong cepet lah, dalam 3 bulan numbuh 10 cm bahkan lebih, karena ini yakin banget gue ini 25 up nih bro ya. Nah yang ini juga nambahnya sekitar 10 sentian juga kayaknya, karena ini 20 sih lebih, tapi mungkin 25 pas atau di bawah 25 dikit lah ya. Karena dia waktu beli kan juga tadi gue bilang pas masih kecil bro, sekitar 10 cm kalau nggak salah. Nanti gue tampilin juga deh footage-nya di sini ya. Ya sekarang udah segini nih ya. Jadi bisa kita bilang Atlantic Tarpon tuh 3 bulan sekitar 10 sentian up ya bro nambahnya gitu. Nah ini yang gue rada sebel juga tadi nih, anjrit. Ini aduh, gue nih paling gak ahli banget bro dalam serok menyerok ikan. Jadi kayaknya tadi ada yang bocel-bocel nih pas gue serok dari akuarium di dalam. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan nggak ada kena bagian-bagian yang vital lah, mata, insang dan lain-lain. Let's see lah bro, kita lihat ya. Terus apa lagi ya, ini seperti biasa nih gue pakai sistem ini bro ya, nih dripping ya, karena gue setiap ikan yang mau masuk ke tank gue itu wajib pakai sistem dripping, karena gue nggak suka banget pakai sistem yang diambang-ambangin gitu bro, yang diambang-ambangin di atas air ya, karena itu cuma nyamain suhu doang. Ini sebenarnya gue udah sering banget sampein di konten gue ya. Kalau ini beneran si ikan langsung ngerasain semua parameter yang ada di dalam Cyber Tank, dari mulai pH, suhu, amonia, terus ya, macam-macam lah bro ya, pokoknya semua parameter lah. Oke. Wah tuh, ini gue sebenarnya ngeri-ngeri sedap nih gue kontenin dibuka begini nih bro. Soalnya tadi lompatnya parah banget nih waktu di tank ini, kan bener-bener lompatan banget. Nih sisiknya ada yang lepas nih, kelihatan nggak ya? Ini bro, aduh bocel bola gue, udah gue eman-eman nih dah. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa survive dan pulih nih di dalam Cyber Tank ya. Jadi di dalam Cyber Tank ini nanti kita lanjut konten pas malam ya bro. Ini nggak kelihatan sama sekali nih di dalam Cyber Tank. Nanti kita akan ngelihat pemandangan, ada Indo-Pacific Tarpon, ada Atlantic Tarpon juga bro ya. Tapi sayangnya nih pas Atlantic Tarpon mau masuk ke dalam Cyber Tank ini, entah apa yang terjadi sama Indo-Pacific Tarpon gua bro. Jadi nggak tahu kenapa ini di bagian mulutnya kayak ada tumor gitu. Tapi nggak sakit sih, makan masih lahap, berenang masih normal gitu. Cuman nggak enak banget ngeliatnya itu di atas mulut, kayak ada apa ya, kayak ada daging tumbuh gitu deh. Jadi
ya jadi kagak perfect deh untuk komparasinya ya. Nah ini mah asumsi gua doang nih bro ya. Jadi Indo-Pacific Tarpon yang di dalam Saber Tank itu kan udah mentok nih size-nya. Sementara kalau Atlantic Tarpon ini kan dia bisa gede ya bro ya, bisa 60 mah tembus, bahkan bisa semeter ya. Target gua sih di sini dia bisa 90-an lah kayak Payar Armatus gua yang dulu ya. Nah, jadi asumsi gua kalau si Indo-Pacific Tarpon itu mentok dan dia grow-nya bisa lebih besar dari Indo-Pacific Tarpon, berarti mereka akan ketemu di size yang sama. Nah, nanti kalau udah ketemu di size yang sama, baru sedap tuh bro ngelihatnya ya. Jadi hitung aja, kalau ini masuk di Saber Tank nih sekitar 25 cm up, berarti mungkin asumsi gua dengan tank yang cukup mumpuni dan besar ini mungkin bisa lebih cepat lagi. 3 bulan harapan gue bisa nambah 20 sentian bro dibanding di akuarium di dalam ya. Jadi kemungkinan kalau ini sih kita bakal bisa cepet lah ngeliat komparasi samanya dengan Indo-Pacific Tarpon. Oke, jadi ini kita biarin santai dulu, dripping. Sekalian sedikit ada yang mau gue jelasin nih bro. Ya, ini gue tutup dulu dah. Ngeri-ngeri sedap bro, lompatnya ngeri banget nih ikan ya. Terus ini, banyak juga yang tanya ke gue pertanyaan-pertanyaan basic lah bro ya, tentang Saber Tank ini, gimana sih cara buat ikan settle dan lain-lain. Nah ini, sekarang gue pengen jelasin juga nih produk dari Main nih bro ya. Ini gue bukan sekedar iklan-iklan doang atau gimmick-gimmick nggak jelas ya. Ini gue kasih tahu, kalau lu pengen ikan lu settle ya, yang paling pertama nih, lu perbaikin dulu kualitas air baku lu nih sama Main Water Quality Stabilizer. Oke? Soalnya menurut gue gini bro, lo kalau ikan pengen settle, yang pasti mesti lo benerin tuh airnya dulu. Banyak orang yang bilang, gue nggak pakai PDAM kok ya, tapi gue pakai air tanah. Jujur ya, ini gue udah sering sebenarnya ngomong di konten gue, air tanah tuh lebih mengerikan bro dari PDAM. Jadi bukan mentang-mentang nggak ada klorin atau kaporit, terus air tanah bisa atau bagus buat ikan. Justru air tanah itu lebih nggak stabil dibanding PDAM. Kalau PDAM tuh pH-nya udah stabil, terus parameter-parameter lainnya udah stabil deh. Yang bermasalah cuman klorinnya doang. Nah kalau air tanah itu kadang-kadang zat metalnya tinggi yang lo nggak tahu ya. Udah gitu pH-nya berubah-berubah sesuai musim, entah itu musim hujan atau musim panas gitu. Jadi semua bisa teratasi sama Main Water Quality Stabilizer ya. Jadi lu sebelum lo nanya ke gue gimana cara buat ikan settle, perbaikin dulu airnya dan ikan akan settle dengan sendirinya bro ya. Itu yang kedua nih, perawatan gue pakai Main yang orange nih bro, Main Micronutrient Supplement. Kalau ini gue biasanya pakai sebulannya 2 kali lah bro, buat jaga imun ikan gue, terus buat pertumbuhannya juga, terus plus buat nafsu makan. Ini ngaruh banget bro ya. Terus yang ketiga nih, Main hitam. Yang Main hitam ini gue gunain setiap gue water change, dimana Saber Tank ini water change-nya kan gue sekitar 3 minggu sekali bro ya. Jadi kalau 3 minggu sekali gue water change sekitar 40-50% itu, habis itu gue pakai ini. Karena ini selain bakteri starter, dia juga ada probiotic nitrifying bacteria. Jadi probiotik tuh apa ya, bisa gue bilang kayak asupannya lah buat bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tank lo. Jadi dengan probiotik tuh mempermudah bakteri baik untuk berkembang biak lebih cepat dan lebih banyak. Kurang lebih gitulah penjelasan gue ya. Karena nanti kalau gue jelasin yang ribet-ribet, nanti kita susah nangkepnya. Jadi gue jelasin yang simple-simple aja. Nih, Main probiotic nitrifying bacteria. Ini juga diklaim ada fungsi penjernih airnya ya. Jadi 3 ini produk andalan gue yang setiap bulan nggak boleh kehabisan, harus selalu ada bro. Oke, berhubung ini masih siang bro, jadi gue langsung serok aja. Nanti update-nya dan kasih lihat dalamnya Saber Tank pas langit udah gelap aja. Oke bro.
Oke, bro, ini sekarang hari kedua ya, hari kedua dan udah malam hari. Ya, tapi sebelum kita keluar nih bahas tank Amazonesia dan Atlantic Tarpon ya, ini berhubung banyak yang nanya nih ke gua lewat DM atau message di Facebook gitu mengenai tank ini nih, gimana cara numbuhin lumut hijau. Jadi gua selipin aja nih di konten ini ya, daripada gua buat konten terpisah untuk bahas lumut sendiri, mending gua selipin aja di konten ini ya. Jadi yang bakal gua bahas nih cara numbuhin lumut hijau berdasarkan pengalaman gua ya bro ya, dan di tank indoor. Jadi gua di sini nggak ngomongin tank outdoor ya. Kalau tank outdoor itu beda lagi treatment dan itu jauh lebih mudah. Ingat ya, catat tank indoor. Dan ini gue sorry agak badan gue agak kurang fit sedikit. Jadi kalau kontennya agak lesu-lesu dikit harap maklum ya bro ya. Oke, kita langsung ke tank kompresor saja bro. Nah ini dia tank yang jadi tersangka utamanya bro. Ya, jadi sebelumnya gue kan mungkin kalian yang udah follow Instagram gue pernah lihat bahwa ini tank sebenarnya udah full lumut hijau kan bro ya. Ini sebentar deh, tank bawah gue matiin dulu ya bro ya. Ini pantulannya kurang asik nih, sebentar. Jadi kalian yang pernah ngeliat di Instagram gue atau di konten-konten gue sebelumnya, ini kan udah full lumut hijau nih bro ya. Nah gue sebenarnya agak kurang suka full hijau karena kurang ada permainan kombinasi warna bro di tank ini. Jadi gue sekarang pengen kayak sebelah kiri nggak ada lumut, sebelah kanan full lumut ya. Tapi ada hal yang pengen gue jelasin tentang lumut ini bro ya. Khusus tank indoor, catat ya, khusus tank indoor. Pertama balik lagi gue jelasin, lumut hijau ini bisa tumbuh semenjak gue pakai substrat tiasen ya, dan lampu ini bro, Main View. Nggak tahu kenapa kalau gue pakai lampu merek lain itu nggak pernah tumbuh lumut hijau ya. Ini bukan iklan, tapi itulah yang terjadi ya. Kalau gue pakai lampu merek lain yang tumbuh lumut coklat terus bro ya. Nah ini ada hal yang pengen gue jelasin nih buat kalian yang pengen numbuhin lumut ya dengan cara ini nih di tank indoor ya. Itu kalian mesti hati-hati juga nih bro, karena ternyata lumut ini tuh butuh perawatan khusus nih ya. Yang pertama nih ya, gue pernah pergi dalam waktu lama dan tank ini gue matiin bro. Jadi lampunya nggak nyala ya, lampunya gue matiin. Dan begitu gue pulang ini air full butek bro. Kenapa? Karena lumut ini mati bro. Jadi ternyata lumut ini tuh ini memang hal basic sih ya, yang namanya tumbuhan pasti butuh cahaya kan untuk dia bisa hidup. Akhirnya gue matiin lampu ini full sekitar 3 hari. Begitu gue pulang ini air butek, lumut coklat semua dan udah kropos bro, terbang-terbang. Wah gue udah takut aja nih, soalnya dia rada lemes nih waktu airnya butek nih. Jadi kalau lumut mati itu kan jadi amonia dalam air. Nah itu yang perlu jadi catatan kalian kalau mau numbuhin lumut hijau di tank indoor bro ya. Jadi kalau kalian maintenance-nya kurang teliti, lebih baik jangan deh numbuhin lumut hijau. Nah contoh kasus lain nih ya bro ya. Ini lucunya tank ini, kalau gue nyalain lampunya telat dikit aja, ini lampu lumut udah mulai tumbuh yang coklatnya bro. Misalnya gue nyalain tank ini tuh ternyata jam 12 siang lewat gitu, udah ini warnanya udah berubah nih bro. Jadi gue harus nyalain tank kompresor ini setiap jam 8 pagi. Itu lucunya tuh ya. Kalau tiap jam 8 pagi nih, kalau ya nih kalian lihat nih, ini hijau banget kan, hijau seger nih bro lumutnya ya. Jam 8 pagi dan gue matiin lagi sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya. Nah ini kalau kalian lihat lumut yang sebelah sini nih bro ya, nah tuh ini nggak seger kan. Nah ini kemarin keteledoran gue nih, gue lupa nyalain lampu di tank ini sampai sekitar jam 12 apa jam setengah 1 gitu, langsung begini bro. Langsung coklat gini. Ini jadi kayaknya pengen gue cabut ulang biar dia tumbuh lagi bro, yang hijau seger kayak gini nih ya. Jadi ini bener-bener catatan buat kalian yang pengen numbuhin lumut di tank indoor. Kalau kalian nggak bisa maintain dengan baik mengenai nyala atau mati lampu, lebih baik jangan bro, karena bahaya. Kalau kalian udah berhasil numbuhin lumut hijau dengan seger, tahu-tahu kalian pergi keluar kota dan nyala mati lampunya nggak bener atau full mati lampunya, udah selesai bro. Ikan bisa modar gara-gara lumut mati dan jadi amonia dalam air. Nah terus lucunya lagi nih bro ya, mungkin kalian akan bertanya juga nih, ya udah nyalain aja terus lampunya selama pergi. Itu juga salah. Kalau kalian nyalain lampu ini full non-stop ya, nggak ada matinya, itu nggak akan tumbuh lumut begini lagi bro.
hijau, terus ada coklatnya di atas, ya. Memang lebih aman dibanding lo matiin. Dia akan begini, kalau dimatiin kan ini keropos semua bro, copot semua. Ya, tapi kan yang kita mau sebenarnya lumut hijau seger gini kan bro. Nih, ya. Bro, yang sana juga udah mulai coklat tuh. Gara-gara gue cuma teledor sehari doang bro, nyalain lampunya telat, kesiangan. Ya. Ini gue bukan gimmick-gimmick, tapi ini gue cerita berdasarkan pengalaman gue. Ya, jadi hati-hati ya bro dengan lumut hijau. Kalau di penjelasan gue ini ada yang kurang jelas, lo boleh tanya deh di kolom komentar. Nanti gue akan coba terangkan dengan lebih detail bro. Mungkin ini agak belibet nih gue jelasinnya di sini. Oke bro, jadi segitu aja dulu selipan konten gue tentang lumut hijau ya, karena banyak banget yang nanya di DM sama di message Facebook. Sekarang kita langsung keluar untuk update tank Amazonesia dan Atlantic Tarpon. Oke bro, ini sekarang kita update tank Amazonesia nih ya. Ini seperti tadi gue bilang, ini kan bukan malamnya tapi hari keduanya bro. Oke, ya, sekarang kita update bro. Ini dia ya. Jadi sebelumnya gue kasih tahu dulu nih ya. Ini tank imajinasi gue atau tank hayalan gue dari sekitar 4 tahun yang lalu ya. Nah akhirnya sekarang terwujud nih bro ya. Kenapa gue bilang tank hayalan gue? Karena di sini ada komteng ikan yang dari dulu pengen banget gue satuin ya. Karena bentuknya mirip-mirip bro ya. Pertama itu Raphiodon vulpinus, bisa gue komteng sama ini nih bro, Giant Sword Minnow ya. Terus yang kedua ini mana? Nah ini dia, Indo-Pacific Tarpon, bisa gua komteng sama ini Atlantic Tarpon bro. Nah jadi gua rasanya puas banget nih ya ini ngelihat komteng ini bro. Oke, jadi ini sekarang gua update sedikit hasil dari pemindahan Atlantic Tarpon nih bro di sini ya. Nih ini yang gede ini yang gua bilang ini namanya Megalo ya. Terus ini yang kecil namanya Atlanta bro. Oke. Nah ini seperti di konten gue sebelumnya pernah gue jelasin kan, waktu gue masukin ini nih Apollo Shark nih 5 ekor ya dari Buana Aquatics, itu kan maksud gue emang untuk ikan pengecoh sebelum ini nih si Atlantic Tarpon masuk bro ya. Dan alhasil hari ini berhasil karena ini si Indo-Pacific Tarpon nih yang paling yang size paling gede ini, dia suka menggila bro kalau ada ikan-ikan baru masuk. Nah lucunya dari kemarin nih gue perhatiin nih udah 2 hari ya, ini Atlantic Tarpon sama sekali nggak berani disantol nih sama si Indo-Pacific Tarpon. Gue nggak tahu karena apa, tapi kemungkinan besar karena emang trik gue masukin si Apollo Shark dulu nih bro 5 ekor. Jadi kayaknya udah kekecoh kemana-mana nih perhatiannya si Indo-Pacific Tarpon nih bro. Dan ini Apollo Shark-nya beneran masih 5 ekor nih bro, masih lengkap nggak ada yang kemakan satupun nih sama dia nih, sama si gila ini, atau dihajar sama ini nih. Ini gila juga nih bro, galak juga nih Dynama Catfish nih. Nah sekarang ini yang mau gue update kondisinya si Atlantic Tarpon nih bro ya. Jadi ini yang gue rada sebel nih, rada bocel dikit gara-gara serokan nih ya. Tapi ini bocel masih dalam batas wajar sih ya. Maksud gue yakin sih ini 1 minggu ke depan pasti akan sembuh nih bro ya. Ini malah yang bocelnya paling banyak nih si Megalo nih yang gede nih. Yang kecil mana dia? Mana si Atlanta? Nggak kelihatan, gue jadi bingung sendiri nih kapan. Oh ini si Atlanta nih bro. Dia malah bocelnya biasa aja nih ya. Kenapa dia bisa bocel? Karena kalian lihat kan waktu gue pindahin ke sini itu gue pakai serokan andalan gue bro ya. Jadi yang bentuknya kayak sarung gitu. Itu kalau pakai serokan itu ikan tuh udah pasti mulus. Tapi yang jadi masalah di tank gue yang di dalam, serokan itu nggak muat bro. Jadi gue pakai serokan yang jaring-jaring biasa untuk nangkepnya dari dalam akuarium. Ya alhasil bocelnya pas di dalam tuh berontaknya gila-gilaan tuh dia tuh. Tapi semoga sembuh lah. Mestinya seminggu. Gue kasih waktu seminggu pasti bisa recovery. Karena nih ikan udah langsung settle bro di tank ini. Kemarin malam pun abis pindah juga udah langsung mau makan dan lahap. Wah mantep nih Atlantic Tarpon nih bro ya. Gue nggak tahu itu karena trik mindahin gue pakai sistem dripping jadi adaptasinya cepat, atau emang ikan ini tergolong ikan kuat dan cepat adaptasi bro. Menurut gue sih karena 2 hal itu pastinya. Ikan ini tergolong ikan kuat lah, sama kayak Indo-Pacific Tarpon tuh sama bro kuatnya. Malah menurut gue dia lebih cemen sih sebenarnya, banyak kasus mati bro di penghobi ya nggak. Ya, oke. Jadi nih
Yang bocel tuh ada sisik-sisik yang lepas, terus lo lihat tuh sirip bagian atasnya tuh bro, ya, agak swag dikit, sebel banget gue. Nih, tuh agak swag dikit putih. Mudah-mudahan bisa tumbuh lah ya sirip begini. Mestinya sih bisa ya. Yang gue khawatirin tuh ada putih-putih tuh di atas siripnya tuh. Ya itu abis diserok keluar tuh putih-putih itu. Gue nggak ngerti juga kenapa. Cuman nggak makin parah sih. Biasanya kan kalau fin rot atau apa tuh biasanya 1 hari aja udah langsung keruak parah bro. Tapi kalau ini nggak. Ini putih-putihnya malah makin menghilang nih di hari kedua. Oke? Nah ini si Atlantan yang kecil. Tadinya waktu di dalam kan kayaknya kelihatan gede banget ya ini Atlantic Tarpon. Kelihatan progresnya mantap gitu. Begitu masuk tank ini langsung nyaru bro, kayak biasa aja jadinya. Apalagi gue nggak nyadar nih si 2 Rapiodon ini ternyata semakin membesar bro. Jadi kelihatan rada imbang tuh sama Atlantic Tarponnya. Terus apalagi ya sebelum kita ngomongin yang lain, jadi kondisi Atlantic Tarponnya gini ya. Kalian bisa lihat juga kan berenangnya tuh udah asik bro, udah santai, nggak banyak di atas. Ya poinnya yang penting dia udah makan di hari pertama itu. Ya. Ini malam ini sengaja belum gue kasih makan, nanti aja habis konten soalnya biar enak dulu nih bro, biar airnya bersih dulu. Soalnya kalau misalnya gue masukin makanan udah semrawut nih airnya langsung, wah kotoran yang nyelip-nyelip di bawah tuh naik semua nih gara-gara dia nih kan sedot-sedot makanan yang nyempil-nyempil bro. Oke, terus gue berharap nih Atlantic Tarpon bisa lebih ngebut lagi di tank ini untuk growth-nya. Ya, soalnya bisa kalian lihat kan Indo-Pacific Tarpon nih. Waktu gue beli Atlantic Tarpon ini dari Warindo Fish nih, itu pas datang tuh size-nya paling segimananya sih bro, nggak ada setengahnya Atlantic Tarpon ini juga nggak ada kali, seperempatnya mungkin. Nah sekarang bisa kalian lihat size-nya itu yang paling gede ya si Megalo ini ya, itu malah udah mau hampir setengahnya si Indo-Pacific bro. Gitu. Jadi ini emang ngebut banget ya. Nah, terus kayak tadi juga gue udah bilang kan, jadi si Indo-Pacific Tarpon ini size-nya udah mentok nih segini, karena gue nggak ngelihat dia tambah besar lagi. Jadi asumsi gue si Atlantic Tarpon yang besarnya bisa tumbuh sampai jumbo banget, dia akan ngebalap lah. Jadi akan ketemu di size yang sama. Nah kalau udah di size yang sama nanti baru enak kita compare perbedaannya bro. Tapi sebenarnya di video ini kan kalian juga bisa ngeliat tuh ya perbedaannya si Indo-Pacific sama Atlantic Tarpon bro ya. Shape-nya udah beda banget ya menurut gua. Oke. Nah terus ini nih penyakit Indo-Pacific Tarpon yang tadi gua sebelin nih, kutil di mulutnya nih. Gue nggak ngerti bro, dalam 1 hari tiba-tiba bisa tumbuh begitu. Udah agak lama sih ini, udah hampir sebulan nih kayak gini. Banyak orang yang bilang potong aja, cuman apa ya, gue nggak tega bro, gue nggak bisa operasi ikan gitu. Jadi gue rada bingung juga nih. Jadi kurang estetik gitu dilihatnya. Ngebandinginnya sama Atlantic Tarpon juga kagak enak banget. Tuh, apa sih ini? Nanti kalau kalian yang tahu ini jenis penyakit apa dan sumbernya dari apa, tolong ketik komen ya bro ya. Soalnya gue pengen tahu juga nih, kenapa ikan bisa kayak gini tuh sumbernya dari mana sih? Dari air kah atau dari apa? Soalnya yang lain nggak ada. Jujur yang lain nggak ada sama sekali daging-daging tumbuh di bagian badannya. Cuman dia doang nih aneh banget. Ini udah 5 tahun gue pelihara, baru sekarang lagi punya penyakit kayak gini. Aneh-aneh aja. Padahal tadinya gue pengen sandingin dua-duanya perfect nih, Atlantic Tarpon sama Indo-Pacific Tarpon. Malah tumbuh daging di mulutnya anjir. Oke, terus apa lagi yang kita omongin ya? Nah ini nih, sekarang kita ngomongin Rapiodon vulpinus nih bro ya. Ini dia lagi agak kurus sedikit, soalnya kemarin nggak tahu kenapa semenjak si siapa nih Apollo Shark masuk, dia tuh sempat 2 minggu mogok makan bro. Ya makan tapi kayak dalam 3 hari cuman 1 cere gitu. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya dia sebel banget nih sama pemain-pemain atas, striker atas yang gesit-gesit ini. Terus jadi sempet cloudy eye tuh, mata kanannya tuh si Saber bro. Jadi dia sempet ngambek makan. Nah sekarang udah lumayan mulai berisi lagi nih bro badannya, karena ini udah mantep lagi sekarang makannya. Gue kemarin udah sempet worried aja, aduh ini ikan kenapa lagi. Udah pas pindah sini udah makannya mantep banget, terus tiba-tiba stres nih gara-gara si Apollo Shark masuk. Tapi sekarang udah mantep banget bro ya. Terus itu yang mau gue update. Nah ini juga gue ceritain sedikit nih bro tentang Apollo Shark di sini. Nah ini lucunya, setiap malam itu selalu satu sembunyi nih bro di balik sini nih. Kelihatan nggak ya? Adalah. Jadi selalu yang patroli itu kalau malam 4 ini nih. Gue nggak ngerti juga kenapa. Nah
Kalau siang tuh baru mereka keliling-keliling tuh di tengah. Kayaknya mereka bukan nokturnal nih menurut gue, mereka hewan siang kali ya. Ini gila sih bro, lo kalau nge-keep Apollo Shark Colony gini, ini makannya mantap banget bro, gesitnya minta ampun. Apalagi kalau pakan hidup ya. Cuman kan seperti gue bilang, pakan hidup itu gue udah nggak pernah lagi masukin di dalam tank ini. Ini semua udah full pakan beku bro ya. Terus pakan bekunya pun gue cuman percayain ke satu sumber aja. Jadi ada salah satu seller pakan beku itu yang pernah gue kontenin, namanya Dunia Tiger Fish. Udah, gue beli pakan beku tuh cuman percaya dari dia doang bro ya, karena bersihnya gue tahu. Udah gitu size nya juga konstan. Kalau es semuanya size nya es gitu, konstan, nggak gado-gado gitu bro size nya ya. Jadi ini semua udah full pakan beku, dan gue nggak pernah punya pakan khusus sih buat si Apollo Shark ini bro. Biar aja mereka ngikut nih makanan predator utama di sini gitu bro. Terus apalagi yang bisa gue update ya, nah ini Dyneema Catfish, wah udah mantap banget ya, gue seneng banget. Ini baru gue kasih nama bro, namanya Jerangkong. Jerangkong itu nama hantu Indonesia. Berhubung muka dia ini kayak setan, jadi gue kasih nama setan aja, Jerangkong. Kalau si itu kan namanya kelewang tuh, si giant swarmino, parang-parang. Kalau ini Jerangkong, wah gila. Nah dia nih ya, dia diam-diam nih juga, gue rada serem juga nih sebenarnya sama si Dyneema Catfish ini, karena dia tuh kayak suka deket-deketin ikan baru terus kayak mau nyaplok gitu bro. Tapi slow sih gerakannya, nggak nguber gesit gitu, nggak. Cuman kan gue serem juga ya, dia deket-deketin gitu mau ngapain entah. Gue juga kagak tahu gitu. Karena lo tahu sendiri kan giginya nih lumayan bro, ini berhamburan ini giginya di bibirnya dia nih. Jadi sekali gigit bisa mampus juga. Nah ini Atlanta nih bro, yang kecil, Atlanta. Jadi Atlanta ini adalah hadiah ulang tahun buat gue dari Warindo Fish waktu Mei kemarin. Nah kalau si ini Megalo ini hadiah ulang tahun dari istri gue, belinya juga di Warindo Fish sebenarnya. Mantap nih bro, si Megalo nih ya. Sengaja gue kasih nama Megalo karena memang dia yang besar ya. Kalau ini Atlanta yang kecil, jadi gue biar bisa bedain. Oke, jadi segitu dulu deh kurang lebih update-nya bro ya. Mana sih Apollo Shark-nya? Ini gue juga nggak ngerti. Tiap malam cuma 4 di sini, 5 di sana. Coba ya gue lihat dikit ya, intip dikit. Ada bro di situ bro. Gue sering ngira bahwa ada yang kemakan nih satu tahunnya. Enggak. Kalau tiap siang tuh berenang berlima, tapi entah kemana ini salah satunya nih. Nggak kelihatan juga. Nih bro ya. Ini parang-parang nih juga alfa juga nih di sini nih. Kayaknya alfanya dia deh, soalnya dia tuh paling nggak takut ke tiap sudut manapun di tank ini bro. Gue lempar makanan ke sana dikejar, gue lempar makanan ke sana dikejar. Gue bodo amat lah ya. Malah ini nih yang menurut gue udah mulai ciut nih ya. Si Indo Pacific Tarpon ini udah mulai ciut nih bro. Oh ya, terus banyak juga nih pertanyaan dari kalian kan, ini pakai substrat gini perlu disifon atau enggak? Enggak bro, jawabannya cuma enggak. Karena gila, gue sifon begini mah mabok, ngapain juga gue sifon. Jadi di sini Oxydoras yang udah segede gini sudah bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi setiap makanan yang nyempil di seluruh area tank ini pasti digali-gali sama dia. Begitupun dengan kotoran ikan di sini, itu suka dileburin pakai mulutnya dia, terus airnya masuk ke side drain di sana bro. Karena di sini arusnya udah gue ciptain arus bawah ke sana ya, arus atas dari sana ke sana. Jadi arusnya begini bro di tanknya, set muter gini, muter ke bawah, set masuk ke side drain gitu bro ya. Ya udah kurang lebih update-nya segitu aja sih bro ya. Jadi ini hasil komteng, bukan hasil komteng. Jadi ini adalah sebenarnya komteng hasil hayalan gue dari 4 tahun yang lalu ya. Gabungin parang-parang dengan Raphiodon vulpinus dan gabungin Atlantic Tarpon sama Indo-Pacific Tarpon bro. Jadi ngulang-ngulang nih gue ngomong, terlalu excited bro gue ya. Oke, jadi mohon doanya dari teman-teman nih, mudah-mudahan Atlantic Tarpon bisa besar di sini bro. Nih Megalo, wih, mantep ya. Mudah-mudahan dari tadi nih gue shoot video di sini, kalian udah bisa ya bedainnya Atlantic Tarpon sama Indo-Pacific Tarpon ya. Bisa kalian lihat tuh di bagian rahang, dan sisiknya beda banget sama Indo-Pacific Tarpon ya. Terus ekor belakang tuh bro ya, ekor belakangnya tuh gede banget tuh. Kalau Atlantic Tarpon tuh gede, terus mekar terus
Beda kan sama si Indo Pacific Tarpon tuh lebih lebih nguncup gitu bro, lebih nguncup. Dengan porsi badan segede gini, ya ekornya segini. Lo lihat tuh, kalau Atlantic Tarpon tuh lebih gede kan, lebih ya lebih ngebuka lah gitu menurut gue tuh bro. Oke bro, jadi segitu aja dulu konten gue kali ini. Mungkin dari beberapa teman-teman juga udah ada yang nunggu-nunggu nih kok si Atlantic Tarpon pindah ke sini ya. Jadi ini sekarang gue update. Sekedar mau ngingetin buat kalian yang belum join di Facebook group Invasive Fish Lovers, join sekarang juga ya bro ya. Gue tunggu kalian di sana, kita bahas predator-predator yang invasif dan kita keluarin semua bro, koleksi-koleksi predator yang invasif punya ya. Terus juga yang belum follow Instagram gue di bigfish_it.littlefish ya, boleh di follow. Nanti kita banyak diskusi ikan dan sharing-sharing mengenai dunia perikanan saat ini bro ya. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe to Firanda channel. Your hobby is your pride.